Politik bodoh atau politik yang merusak tatanan berbangsa? Apakah Jokowi tidak boleh punya anak? Sang anak cium tangan ayahnya saat momen lebaran dituduh simbol cawe-cawe. Politik bodoh bukan? Bayangkan sebuah negeri yang telah 76 tahun lebih merdeka. Negeri yang konon katanya menjunjung tinggi adat ketimuran, hormat pada orang tua, menjaga tata krama, dan memuliakan keluarga. Namun dalam satu momen yang mestinya sakral dan penuh kehangatan, sungkem di hari lebaran, tiba-tiba menjadi senjata politik yang dilumuri tuduhan keji dan analisis dangkal. Seorang anak, kebetulan menjabat sebagai wakil presiden terpilih, bersimpuh di hadapan ayahnya, seorang mantan presiden yang telah purna tugas. Dalam budaya Jawa, ini bukan politik. Ini akhlak. Tapi di benak mereka yang terjebak dalam paranoia politik, momen sakral itu dijadikan bukti, tunduknya seorang pemimpin kepada kekuasaan lama. Sebuah framing yang bukan hanya absurd, tapi juga berbahaya. Mari kita sebut nama agar tidak berputar-putar. Gibran Rakabuming Raka sungkem kepada ayahnya, Joko Widodo, pada hari lebaran. Lalu publik dunia maya, dibakar oleh elit-elit dan buzzer yang lebih gemar mengadu domba ketimbang membangun wacana sehat, menuduh bahwa Jokowi masih cawe-cawe dalam pemerintahan. Bahkan ada yang bersuara lebih keras, Jokowi disebut sebagai presiden bayangan, atau lebih kasar lagi, dalang di balik layar. Sungguh, ini bukan kritik politik. Ini adalah bentuk paling primitif dari politik kebencian, politik bodoh, jika boleh meminjam diksi yang lebih lugas. Politik yang tidak berangkat dari data, melainkan dari dendam dan ketakutan kehilangan pengaruh. Cawe-cawe, narasi lama, tujuan sama. Tuduhan bahwa Jokowi masih cawe-cawe bukanlah hal baru. Tapi yang menarik, narasi ini terus dihidupkan, bahkan setelah masa jabatannya usai. Mengapa? Karena sebagian elit politik dan pendukungnya tidak siap menerima bahwa transisi kekuasaan bisa berlangsung dengan damai, dan lebih dari itu, dengan elegan. Kekuasaan, bagi mereka, tidak boleh diwariskan, apalagi kepada anak dari penguasa sebelumnya. Mereka lupa, Gibran adalah calon wakil presiden yang dipilih rakyat, lewat mekanisme demokrasi. Jika ada yang keberatan, arena perjuangannya adalah Mahkamah Konstitusi atau kotak suara, bukan fitnah di media sosial. Yang merusak tatanan bukanlah Gibran yang sungkem, atau Jokowi yang hadir dalam silaturahmi keluarga. Yang merusak adalah mereka yang terus menanamkan prasangka buruk ke dalam ruang publik, membingkai tindakan personal menjadi konspirasi nasional. Ketika keluarga dijadikan musuh demokrasi. Sejak kapan sebuah keluarga menjadi ancaman demokrasi? Sejak kapan sikap hormat kepada orang tua menjadi bukti kolusi politik? Apakah kita akan menghapuskan nilai-nilai kekeluargaan hanya karena takut terhadap bayang-bayang kekuasaan? Jurnalisme yang baik harus bisa membedakan mana yang etis dan mana yang politis. Menyentuh ranah personal dan menjadikannya alat gempur politik adalah praktik jurnalisme oportunis, bukan investigatif. Mereka yang benar-benar peduli pada demokrasi seharusnya fokus pada kinerja dan kebijakan publik, bukan menuduh dari gestur tubuh atau silaturahmi keluarga. Bangkit dari politik ketakutan. Indonesia tidak kekurangan orang cerdas, tapi kita tengah dikuasai oleh narasi-narasi bodoh yang dijual sebagai kesadaran kritis. Ironisnya, justru narasi itulah yang membuat publik malas berpikir kritis. Sudah saatnya kita bangkit dari politik ketakutan dan kebencian. Jangan biarkan tatanan berbangsa yang sudah dibangun dengan darah dan pengorbanan para pendiri bangsa dirusak oleh spekulasi yang lahir dari luka hati yang belum sembuh. Sebab jika politik hanya digunakan untuk menyerang lawan, bahkan ketika ia sedang mencium tangan ayahnya, maka kita sedang kehilangan bukan hanya akal sehat, tapi juga nurani. Apakah Jokowi tidak boleh punya anak? Apa yang sebenarnya menjadi masalah dari seorang Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi wakil presiden terpilih? Apakah karena ia anak dari Presiden Joko Widodo? Ataukah karena ia anak dari seorang yang kebetulan lebih berhasil dari ekspektasi elit-elit lama yang kini mulai kehilangan relevansi?
Kita perlu bertanya dengan lebih jujur. Apakah Jokowi tidak boleh punya anak? Apakah menjadi anak dari seorang presiden lantas mencabut hak seseorang untuk ikut dalam kontestasi demokrasi? Apakah kedekatan biologis otomatis menjadi bukti kolusi? Jika iya, maka demokrasi ini sudah tidak sehat, bukan karena ada dinasti, tetapi karena ada ketakutan yang tidak rasional. Politik benci turunan. Di negeri ini, politik benci turunan sedang naik daun. Mereka yang kalah dalam narasi, mulai menyerang akar. Bukan lagi kebijakan yang dikritisi, melainkan garis keturunan yang dicurigai. Anak seorang presiden yang bekerja keras dari wali kota, lalu menjadi cawapres, kini tak lagi dilihat sebagai pribadi, melainkan sebagai simbol ketakutan, jangan-jangan kekuasaan ini akan diturunkan. Padahal, politik bukan warisan, tetapi pilihan rakyat. Gibran maju lewat mekanisme konstitusional. Ia tidak ditunjuk. Ia tidak diangkat lewat surat sakti. Ia menang dalam pemilu yang sah. Tapi karena ia anak Jokowi, semua proses itu dianggap cacat. Semua prestasinya dilipat menjadi privilese. Padahal, bukankah kita dulu juga memilih anak biologis dan politik dari presiden sebelumnya? Mengapa baru sekarang masalah ini menjadi begitu problematik? Keluarga boleh miskin, tapi jangan berkuasa. Narasi ini mencerminkan mentalitas kita yang setengah matang dalam memahami demokrasi. Kita senang melihat pemimpin dari rakyat jelata, selama mereka tidak terlalu berhasil. Kita kagum pada Jokowi karena ia anak tukang kayu. Tapi ketika anaknya menjadi pemimpin, kita langsung menuduh ini adalah rencana besar kekuasaan. Seolah-olah keluarga Jokowi hanya boleh miskin dan sederhana. Tapi tidak boleh naik derajat. Ini adalah bentuk lain dari politik kelas, tapi dibungkus dalam istilah anti-dinasti. Dan sayangnya, publik terperangkap dalam framing yang keliru ini. Jokowi harus dicopot dari kemanusiaannya. Lebih parah lagi, yang kini sedang dipaksa oleh segelintir elit dan buzzer adalah mencopot Jokowi dari sisi kemanusiaannya. Ia tidak boleh punya keluarga. Tidak boleh bersilaturahmi. Tidak boleh disungkem oleh anaknya. Tidak boleh muncul di ruang publik. Ia harus jadi patung, beku, tidak berinteraksi, tidak bicara, agar tidak dituduh cawe-cawe. Padahal Jokowi sudah purna. Ia tidak lagi membuat keputusan kenegaraan. Tapi tetap saja, setiap gesturnya, bahkan ketika hanya menerima salam lebaran, langsung dibaca sebagai sinyal politik. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sakit dalam berpolitik? Yang merusak bukan Jokowi, tapi kita sendiri. Kalau kita mau jujur, Jokowi tidak sedang merusak demokrasi. Justru, kita sendiri yang sedang merusaknya, karena tidak siap menerima perubahan. Karena tidak rela bahwa sosok seperti Jokowi, yang dulu dianggap tidak mungkin menang, kini justru menjadi arsitek kekuasaan yang berpengaruh. Kita yang tidak siap melihat orang biasa menjadi luar biasa. Kita lebih nyaman dengan kekuasaan yang turun-temurun dari golongan tertentu, asal bukan dari rakyat jelata. Kita senang dengan sistem keluarga politik, selama namanya terdengar elit. Akhir kata, demokrasi tidak akan mati oleh dinasti, tapi oleh dendam. Mari kita akhiri sandiwara ini. Demokrasi tidak akan mati karena seorang anak mencalonkan diri lewat mekanisme sah. Demokrasi justru sekarat jika wacana publik terus diracuni oleh asumsi, bukan data. Oleh dendam, bukan akal sehat. Jokowi adalah manusia biasa. Ia punya anak. Ia punya keluarga. Ia bersilaturahmi saat lebaran. Dan itu bukan dosa. Yang dosa adalah mengubah kasih sayang menjadi teori konspirasi. Mengubah silaturahmi menjadi bukti kejahatan. Dan terus-menerus memaksa publik untuk membenci sesuatu yang seharusnya suci. Apakah Jokowi tidak boleh punya anak? Jawabannya, boleh. Sangat boleh. Yang tidak boleh adalah menjadikan itu alasan untuk membunuh karakter, menuduh tanpa dasar, dan menggali kebencian dari hal yang tak berdosa.
Saat satu simpang jadi teori panjang, seolah dunia digerakkan dari ruang yang terang. Kau tuduh dia tunduk pada bayang kekuasaan. Para cium tangan ayahnya lebaran kekuasaan, padahal itu anak cium tangan ayahnya di lebaran. Apa kau tak pernah diajari tentang adat yang diwariskan sejak dini? Atau karena hatimu sudah penuh benci, semua jadi hitam meski putih bersih? Pikir bicara soal moral, soal nilai dan tradisi, tapi menghina budaya sendiri tanpa refleksi. Kau bilang menjaga bangsa tapi menjaga martabatnya. Kau lupa makna manusia. Kau bicara soal moral, soal nilai dan tradisi, tapi menghina budaya sendiri tanpa refleksi. Kau bilang menjaga bangsa tapi mencabik martabatnya. Kau lupa makna manusia. Kau yang menuduh, kau yang menerka, tanpa bukti, tanpa rasa. Cinta pun kau ubah jadi strategi, hormat jadi simbol konspirasi. Kau yang berseru soal etika, tapi nalar kau buang demi narasi luka. Apa karena nama belakang yang dia punya, lalu semua jadi dosa? Apakah anak presiden tak boleh punya mimpi, tak boleh melangkah hanya karena kau iri? Demokrasi kau artikan sebagai dendam, bukan bangsa yang kau bangun tapi kehancuran pelan-pelan. Satu salah hangat jadi bahan prasangka, padahal di desa itu hal biasa. Kau lihat dari kacamata curiga, lalu klaim dirimu paling cinta bangsa. Lucu yang paling lantang bicara moral, justru paling cepat menghakimi tanpa kenal. Yang paling sering bicara budaya, tapi menghina adat yang dijaga keluarga. Apa maumu wahai penjaga narasi murka? Semua harus tunduk pada nalar curiga. Kau yang menuduh, kau yang menerka, tanpa bukti, tanpa rasa. Cinta pun kau ubah jadi strategi, hormat jadi simbol konspirasi. Kau yang berseru soal etika, tapi nalar kau buang demi narasi luka. Apa karena nama belakang yang dia punya, lalu semua jadi dosa? Karena Gibran anak Jokowi, bukan berarti dia tak bisa berdiri. Dan karena sungkem itu tanda bakti, bukan alat untuk rebut kursi. Hormat jadi simbol konspirasi. Kau yang berseru soal etika, tapi nalar kau buang demi narasi luka. Apa karena nama belakang yang dia punya, lalu semua jadi dosa? Karena Gibran anak Jokowi, bukan berarti dia tak bisa berdiri. Dan karena sungkem itu tanda bakti, bukan alat untuk rebut kursi. Kau lihat satu sungkem jadi teori panjang, soal dunia digerakkan dari ruang yang terang. Kau tuduh dia tunduk pada bayang kekuasaan, padahal itu anak cium tangan ayahnya di lebaran. Apa kau tak pernah diajari tentang adab yang diwariskan sejak dini? Atau karena hatimu sudah penuh benci, semua jadi hitam meski putih bersih? Kau bicara soal moral, soal nilai dan tradisi, tapi menghina budaya sendiri tanpa refleksi. Kau bilang menjaga bangsa tapi mencabik martabatnya. Kau lupa makna manusia. Kau yang menuduh, kau yang menerka, tanpa bukti, tanpa rasa. Cinta pun kau ubah jadi strategi, hormat jadi simbol konspirasi. Kau yang berseru soal etika, tapi nalar kau buang demi narasi luka. Apa karena nama belakang yang dia punya, lalu semua jadi dosa? Apakah anak presiden tak boleh punya mimpi, tak boleh melangkah hanya karena kau iri? Bila demokrasi kau artikan sebagai dendam, maka bukan bangsa yang kau bangun tapi kehancuran pelan-pelan. Satu salah hangat jadi bahan prasangka, padahal di desa itu hal biasa. Kau lihat dari kacamata curiga, lalu klaim dirimu paling cinta bangsa. Lucu yang paling lantang bicara moral, tentang adab yang diwariskan sejak dini. Atau karena hatimu sudah penuh benci, tapi menghina adat yang dijaga keluarga. Apa maumu wahai penjaga narasi muka? Semua harus tunduk pada nalar curiga. Kau emosional, diamu yang menuduh, kau yang menerka, tanpa bukti, tanpa rasa berdiri. Dan karena sungkem itu tanda bakti, bukan alat untuk rebut kursi. Kau dijeruk jaga narasi murka, kau lupa harus tunduk pada nalar curiga. Kau menuduh, kau yang menerka, tanpa bukti, tanpa rasa. Cinta pun kau ubah jadi strategi, hormat jadi simbol konspirasi. Kau yang
Karena sungkem itu tanda bakti, bukan alat untuk rebut kursi.